Kenapa terapis sepi klien? Nah, ini kita akan coba bahas dan mungkin bagi yang belum kenal, izinkan kenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Andra Ari Susanto. Nah, latar belakang ya, mungkin ada banyak yang terapi. Apakah Pak Andra juga terapis? Nah, ini saya sudah ringkas ya bahwa saya pertama kali belajar di tahun 2005 ya, belajar ruqyah, kemudian belajar bekam, kemudian bersama Dr. Ali Ridho pada waktu itu membangun namanya Bekam Sinergi. Nah, kalau mungkin teman-teman di tahun 2009-2010 tahu lah untuk masalah bekam sinergi. Saya juga belajar Kiro, kemudian Yumiho, ada herbal juga dulu waktu di HPA, terus belajar herbal sindrom untuk TCVM, kemudian juga herbal medik ya, akupressure, akupuntur, dan sekarang saya ada di Pas Alkasau. Lalu untuk pengalaman bisnis ya dulu pelatihan bekam sendiri, kemudian saya juga kolaborasi sama Dr. Alido. Ini yang pelatihan bekam yang sendiri yang tutup. Nah, kemudian saya juga bikin 2 kali rumah bekam ya. Alhamdulillah sudah tutup ya. Itu waktu saya kuliah dan awal-awal lulus awal-awal sekitar tahun berarti 2000, 2006, 2007, 2008, 2009 lah sekitar itu rumah terapinya sudah tutup ya. Kemudian pelatihan bekam, pelatihan Yumeho juga sekarang namanya Zamatera. Saya waktu itu tutup. Nah, tapi ini masih dilanjutkan sama Kang Zeni ya untuk secara founder. Lalu saya kolaborasi dengan Dr. Alirito membuat klinik dan juga pelatihan bekam sinergi pada waktu itu masih lanjut sama Dr. Alirito, tapi saya udah nggak di sana lagi. Kemudian sampai sekarang saya aktif di pelatihan Pas Alkasau, rumah terapi Pas Alkasau, kemudian pernah kuliner ya sekitar 5 tahun tapi sudah tutup. Kemudian ada pelatihan terapi lain yang saya masih kerjakan sekarang, kemudian juga di pelatihan digital marketing, Ayub Camp ya, pusat edukasi di Ayub di Klaten ya. Kemudian ada beberapa proyek pendampingan bisnis. Lalu kalau kita bicara skill yang saya tekuni, skill SEO, Search Engine Optimization, ya, kemudian copywriting untuk sales page, social media, Meta Ads, Google Ads, organic marketing, email marketing, WhatsApp automation marketing dan lainnya. Nah, ini segala perkenalan ya untuk teman-teman yang mungkin belum kenalan. Nanti bisa cek di website saya juga anjrahweb.com atau langsung nanti Andra Ari Susanto, atau di TikTok yang saya sedang sekarang ngisi banyak di sini, memulai baru ya, namanya Alanotex ya, sebagai untuk pusat pemikiran-pemikiran berkenaan dengan marketing dan digital marketing ya secara umum ya, tentang bisnis dan digital marketing. Oke, nah kemarin saya memulai ya dengan banyak terapis ya, yang dia itu secara skill luar biasa ya, tapi masih susah untuk nyari duit ya. Dan ini saya berharap nanti saya akan share sedikit ya tentang bagaimana kita upgrade ilmu ya. Jadi belajar terapis sama belajar bisnis ataupun marketing itu adalah 2 term yang sangat berbeda ya. Jadi kalau dengan ilmu kesehatan atau ilmu terapi yang teman-teman membantu orang lain sembuh, tapi kalau untuk ilmu bisnis itulah untuk bagaimana kita bisa membangun bisnis kita, bahkan untuk keluarga kita semoga dengan dimudahkan menjadi jauh lebih layak ya, jauh lebih bagus. Nah, saya sudah buatkan dalam konsep mind map ya tadi ini. Nah, bagaimana cara kita memulai sebagai seorang terapis supaya tidak sepi klien dan bahkan bisa membangun ya, dari seorang terapis menjadi seorang pebisnis ya. Nah, ini harus kita pahami dulu bahwa uang itu ada namanya cash flow quadrant ya. Ini teori lama tapi masih relevan sampai sekarang. Nah, dari mana sih uang berasal? Nah, ini kalau kita bicara ya teman-teman, uang itu berasal dari 4 kotak ini ya. Atau dari 4 mateng ya nggak masalah ya. Tapi kalau kita bicara secara umum ya teman-teman, maka orang dapat uang dari E ya. E ini adalah employee ya. Ini adalah employee. Artinya kalau teman-teman sebagai seorang terapis sekarang masih bekerja sama orang, berarti ini adalah employee. You have a job. Jadi kamu punya pekerjaan. Terus kemudian menjadi self-employee. Nah, misalkan sudah bekerja dengan pengalaman yang tinggi, kemudian memutuskan untuk keluar buka sendiri ya, bukan sendiri yang terapis di rumah, tapi masih mengerjakan sendiri, masih terapi sendiri, masih marketing sendiri, masih menerima orderan sendiri. Itu adalah self-employee. Ya. You own a job. Ya, sebagaimana dokter yang praktek mandiri lah, misalnya dokter praktek mandiri. Kalau yang employee, dokter kerja di puskesmas, kerja di rumah sakit. Nah, dia sepulang kerja bisa self-employee. Jadi udah tahapannya adalah sudah punya cash flow uang dari employee dan juga dari self-employee. Jadi apakah bekerja dan praktek sendiri di rumah, apakah diperbolehkan, tidak masalah. Itu adalah sesuatu yang bagus. Nah, selanjutnya dari self-employee ini, teman-teman bisa memilih ya, mendapatkan cash, mendapatkan uang dari bisnisnya. Business owner di sini punya sistem yang bekerja buat teman-teman, sehingga teman-teman tidak harus yang menerapi sendiri, tapi punya tim ya. Tim yang untuk menterapi, tim yang untuk pemasaran, tim untuk layanan customer,
Jadi teman-teman punya namanya bisnis. Nah, setelah punya bisnis, teman-teman dari hasil tersebut atau sebenarnya dari self employee ataupun employee bisa langsung investasi. Nah, jadi investasi ini misalnya ada teman yang pengen bangun bisnis, temannya itu fluent ya, hebat dalam urusan bisnis, sudah dicek, sudah dikaji bahwa dia memang benar-benar bisa bisnis ya, kita bisa investasi. Atau dari hasil yang kita sudah dari employee ataupun self employee ataupun dari bisnis, hasilnya kita putar lagi untuk membangun rumah terapi baru. Nah, rumah terapi baru berarti tahapannya sudah mendapatkan cash dari multi kuadran dari E, S, B, dan I. Nah, kalau kita bicara bisnis, artinya kita bicara membangun sistem ini. Nah, bisnis itu seperti apa sih? Nah, dari guru saya mengajarkan bisnis itu hanya sebenarnya ada 4 pilar saja. Ya, 4 pilar bagaimana cara kita memahaminya. Ya, jadi kita nggak usah terlalu berpikir yang aneh-aneh dulu, kita harus memahami tentang ada 4 pilar dalam bisnis ya. Nah, pilar yang pertama ini adalah pilar yang sifatnya adalah operasional. Jadi teman-teman itu sebelum kita bicara banyak hal harus memiliki operasional dalam hal masalah kita bicara terapi, berarti bisa menterapi secara profesional, layanannya bagus, dilayani. Jadi misalkan bisa pijet ya pijet, bisa bekam, bisa ruqyah, bisa akupuntur, akupressure, kemudian misal terapi PAZ pas Al-Kasau ataupun terapi-terapi yang lainnya dalam arti betul-betul bisa melakukan operasional. Ada pasien datang bisa diterapi dengan maksimal dengan baik. Lalu setelah itu pilar bisnis yang kedua itu adalah marketing. Marketing artinya teman-teman memiliki produk kemudian memarketingkan. Jadi kita sebagai pebisnis ada yang mengistilahkan ada beda bisnis dengan pedagang gitu. Kalau pedagang itu menunggu datangnya orang tanpa ada usaha-usaha memarketingkan gitu. Nah, kalau teman-teman memang pengen sustain bisnisnya ya kita mau tidak mau harus melakukan proses marketing. Walaupun ada yang mengatakan saya tidak pernah marketingnya cuma kedok tular ya. Nah, kedok tular itu sendiri adalah marketing karena marketing luas ya. Ada marketing yang memang kita kerjakan sendiri, ada yang marketing yang memang dikerjakan oleh pihak eksternal. Mau atau tidak mau, kalau teman-teman punya produknya secara kualitas bagus ya, nanti akan ada marketing yang berjalan sendiri. Nah, permasalahannya nanti kalau marketing yang dikelola oleh orang, kita nggak pernah tahu, tidak bisa kontrol dan standarnya dan sebagainya. Ya semoga saja sih baik-baik saja, tapi kalau kita marketing yang kita create sendiri akan jauh lebih terukur sebenarnya. Nah, pilar bisnis yang keempat itu adalah finance ya. Dari operasional ada yang datang terapi, kemudian kita mendapatkan upah gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita harus misah uang pribadi dengan uang bisnis supaya apa? Tidak konflik of interest ya. Uang yang masuk dalam proses terapi itu tidak 100% uang Anda, tapi itu adalah uang pribadimu dan uang bisnis. Maka solusinya misalkan kita harus mulai pisah uang pribadi dengan menggaji diri. Misalnya Anda buat terapi dengan upah 100.000 ya, berapa gaji Anda dari situ. Misalkan menggaji satu kala pasien adalah 50.000 ya, berarti sisanya ditabung itu sebagai uang bisnis untuk pengembangan bisnis. Itu manajemen keuangan paling sederhana yang bisa dilakukan. Lalu pilar yang keempat adalah human capital. Nah, misalnya sudah punya cash yang cukup, kita mau supaya lebih ekspansi, lebih bagus, ya kita merekrut orang ya. Goalnya kalau merekrut orang itu kita bisa delegasi ke hal-hal yang kurang urgent atau hal-hal yang remeh lah bagi kita. Tapi dengan mendelegasikan tersebut, kita kasih standar, kita kasih KPI, kita kasih norm, sehingga orang itu mendapat delegasi dari kita bisa mengerjakan dengan bagus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini 4 pilar. Nah, kalau 4 pilar ini tidak jalan dalam sebuah rumah terapi atau bisnis ya nanti akan guling. Ibarat ini kursi ya. Kursi ada kaki 4 tapi kaki satunya patah gitu ya. Nanti akan guling. Apalagi kursi itu ada dua kakinya patah ya, berarti susah untuk didudukin. Nah, kita bicara spesifik ke area marketing ya. Nah, ini menjawab tentang kenapa terapis sepi klien ya. Kan saya anggap secara operasional teman-teman sudah hebat lah, sudah bagus, pelayanan sudah ramah, sudah senyum dan sebagainya. Kemudian tempat terapinya juga sudah oke gitu kan, tidak bau ataupun kotor dan sebagainya. Jamnya juga udah tepat, nggak ngaret ya. Saya berharap ini operasional sama human capital sudah teman-teman beresin. Kita akan fokus ke area marketing. Nah, marketing itu dalam dunia modern itu ada rumusnya. Jadi teman-teman itu bisa fokus ke hal-hal yang fundamental ya. Seperti apa maksudnya? Ya, marketing dunia modern itu adalah, nah ini. Kalau dulu mungkin teman-teman pernah mendengar marketing itu adalah AIDA, jadi Attention, Interest, Desire, Action. Jadi kita dalam membangun marketing prosesnya membangun atensi. Nah, atensi ini bisa dengan membuat konten-konten yang sifatnya adalah edukasi ataupun konten-konten yang sifatnya wow, orang diterapi kemudian sembuh. Intinya memancing atensi atau konten yang sifatnya interest atau kemudian memancing desire dan juga memancing action sehingga orang benar-benar
datang ke tempat Anda untuk minta diterapi. Nah, teman-teman sekalian, perkembangan zaman sekarang itu formulanya sudah semakin meluas ya. Ada attention, interest, search, action, and share. Share ya. Nah, ini search, action, and share ini adalah bentuk turunan dari desire dan action. Maksudnya apa? Nah, teman-teman sekarang renungkanlah. Teman-teman selama ini mencari produk di online itu, apakah teman-teman langsung beli atau awalnya nge-search dulu? Nyari tentang informasi reviewnya, terus apakah bagus apa tidak, harganya apakah cocok apa tidak, atau ada yang jam lebih murah, atau ada yang ongkirnya lebih murah, dan sebagainya. Kita akan search. Nah, permasalahannya kalau Anda sebagai seorang terapis tapi tidak punya data, atau tidak ada data yang bisa ditemukan di online, nah, orang mau datang berkunjung malah jadi ragu kan gitu. Bayangkan ada sosial medianya, ada websitenya, ada Google Map-nya lengkap, dan ada orang yang nge-review dan melihat itu bagus, dia akan action. Nah, di action ini kemudian orang action datang ke rumah terapi kita, diterapi dan enak, dia akan share dalam bentuk testimoni ataupun dia membuat review ataupun banyak hal yang lainnya. Nah, share ini akan membantu pemasaran jauh lebih cepat. Jadi tidak hanya sekedar di attention interest, tapi sekarang kita harus memenuhi bagaimana aspek search ya. Di search di TikTok ada, search di Facebook ada, search di Instagram ada, search di Google pun ada. Nah, selanjutnya ini gambaran saja ya. Jadi aspek attention ini kita menstimulasi sisi kognitif dari seseorang. Interest itu mengaktifkan sisi afektifnya, aspek perasaannya. Nah, search, action, and share ini adalah mengaktifasi area behavior supaya orang datang, supaya orang mencoba, supaya orang terapi, bahkan seorang itu adalah nge-share pengalaman dia, memberikan testimoni kepada kita, memberikan bintang kepada kita, ngasih review kepada kita. Nah, ini adalah zaman sekarang, marketing zaman sekarang tuh seperti itu. Jadi pertanyaannya untuk ini adalah apakah ya Anda perlu punya akun sosmed? Gimana? Ya, kembali ke rancangan bisnis Anda. Anda memang betul-betul mau bertumbuh menggunakan kanal marketing secara online apa tidak? Kalau iya, tentunya harus punya akun sosmed. Akun sosmednya apa saja? Ya, kalau zaman sekarang yang populer TikTok, kemudian Facebook, Instagram, kemudian akun sosmed yang lain misalnya pakai YouTube, mau pakai tadi YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, misal tambah snack video ataupun tambah sosmed lain yang terkenal lah gitu, kita bisa menambahkan di dalamnya. Apakah perlu konten? Maka jawabannya ya perlu banget untuk membangun atensi. Ketika ada orang search, biar ketemu konten kita, biar orang search ketemu review-review yang kita bikin jadi konten ataupun testimoni yang bikin jadi konten. Apakah perlu review Google Maps? Maka jawabannya perlu, karena orang itu juga akan baca share-sharannya tentang pengalaman dia terapi, bentuknya testimoni boleh ataupun review di Google Maps dan platform yang lainnya. Apakah perlu membuat website? Nah, website itu adalah orang yang sudah tertarik interest ya, dia mau nyari tahu ini kayak cara terapinya bagaimana sih, bukti-buktinya apa sih, apakah landasan logikanya dalam terapinya seperti apa sih. Nah, orang akan membaca lebih lengkap di website gitu, karena website kita bisa menyusun penjelasan yang terstruktur. Sedangkan kalau pakai sosmed ya itu biasanya cuma putus-putus 1 menit, dan itu kadang kurang lengkap. Nah, apakah perlu video testimoni? Ya sangat perlu, karena orang akan search. Nah, sebelum orang tertarik interest, mungkin dari testimoni, dari atensi aja lihat video testimoni jadi interest, kemudian dia search action. Nah, mungkin bekalnya adalah dari video testimoni bahwa orang datang ke tempat terapi Anda dan dia mendapatkan hasil yang signifikan. Nah, ini adalah pola marketing di modern. Pertanyaannya, Anda apakah sudah melakukan ini semua gitu loh. Saya kadang ketemu ada teman terapis yang saya sudah melakukan semuanya, coach, saya sudah melakukan ini dan sebagainya. Saya kadang ya mengiyakan saja, tapi kadang saya tanya balik apa yang sudah dilakukan gitu. Saya sudah nonton setiap hari di Facebook. Nah, saya baca kontennya di Facebook. Itu nyetatus yang tidak konsisten lah, misalnya tidak sesuai dengan brandnya dia gitu. Nah, ini sedikit tentang masalah brand ya. Nah, biasanya kan orang di Facebook itu campur aduk isi kontennya gitu. Nyetatus itu memang sudah sering nyetatus, tapi statusnya itu kadang campur aduk, tidak jelas gitu, tidak alignment ya, tidak selaras dengan keterampilan terapi yang dia miliki. Kadang terlalu banyak politik, kadang terlalu banyak perdebatan agama dan sebagainya. Konten-konten dia tentang sebagai seorang terapis malah hilang gitu. Jadi saya pernah juga melihat pengen merekomendasikan dia salah satu terapis itu, saya cek di Facebooknya itu kontennya masak-masak terus. Wah, terus gimana gitu? Tidak ada bau-bau dia sebagai seorang terapis. Maka orang saya kasih share juga itu jadi ragu gitu.
Nah, maka di sini paling salah satu bagaimana cara membangun brand ya, untuk khususnya kalau masih sendiri namanya personal branding ya. Kita paling enggak ya, janganlah ikut larut dalam berdebat politik karena kalau debat politik itu kan sementara, temporary. Misalnya mendukung calon presiden A, calon presiden B. Bukankah dari presiden A bisa dari B kita bisa dapat pasien gitu. Jadi ngapain kita terlalu mendebat politik, pilihan politik lah. Kalau dari misalnya dari followernya akun ini kita, dari paslon ini kita dapat pasien, dan ini dapat pasien, lebih enak, lebih mudah gitu. Debat agama gitu, debat agama misalnya dia dari kelompok Muhammadiyah, NU, Salafi dan sebagainya, debat di situ. Bukan kita lebih enak kita bisa dapat pasien dari banyak kelompok tersebut. Kita nggak usah ribet lah untuk masalah debat agama. Lalu postingannya ada banyak postingan ada postingan berlimpah tapi isinya hoax ataupun yang kita tidak bisa verifikasi kebenarannya. Ya terlalu banyak share-share yang seperti itu. Jadinya orang juga meragukan kredibilitasnya. Ini memang cerdas apa enggak orang ini? Atau enggak bisa memfilter berita? Bagaimana dia bisa kaitannya dengan dunia terapi? Atau isinya cuma curhat pribadi, kemudian postingan bahasa-bahasa kotor, jauh dari akhlak yang baik. Nah, calon klien membaca itu apa responnya? Ya akhirnya malas gitu, meragukan. Ini beneran bisa apa enggak sih orang ini terapi gitu. Maka kita harus bisa memikirkan bahwa pasien itu ya datang ke kita karena percaya, karena ada unsur trust. Nah, maka ya kita bukan berarti tiap hari posting jualan, tapi menampilkan bahwa kita adalah orang yang memang layak untuk dia percaya. Menyerahkan misalnya sesederhana menitipin motor aja itu kan orang juga nggak asal nitip lah, tapi milih-milih juga. Nah, menitipkan badan yang dirinya sehari-hari pakai untuk sholat, untuk kerja, untuk ibadah, mereka akan berpikir tidak akan bermudah-mudah nyerahin terapi untuk badannya ke sembarang orang. Nah, maka sebenarnya ya teman-teman sekalian, paling enggak ya kalau kita memang pengen dikenal sebagai seorang terapis ya, tampilkan tentang terapis. Kemudian kalau posting-posting tentang personal juga yang bagus-bagus ya, dipikirkan dulu kira-kira ini apakah memperbaiki aspek dari bisnis saya atau justru malah menciderainya. Nah, kita kembali ke sini teman-teman sekalian. Nah, ini untuk pola marketingnya. Jadi kita membangun ISAS, memenuhi konsep ISAS ini. Jadi ada atensinya, ada interestnya, ada search, action, dan share. Bagaimana cara mengerjakan lebih detail ya, sebenarnya tadi saya sudah sampaikan, saya sudah nulis buku khusus tentang hal itu, nanti tinggal bisa dibelanja saja ya, bukunya sangat murah ataupun ini ya saya tampilkan di sini ya, ini bukunya tadi mana. Nah, sudah saya tulis sebenarnya di sini ya, kalau teman-teman mau mempelajarinya. Dan ebook ini ada dua tipe ya, ebook PDF aja untuk orang suka membaca, atau pengen yang lebih dituntun dengan video ya, ini silakan nanti bisa membeli yang dipakai di bawahnya gitu. Oke, kembali ke topik tadi. Ini sudah kita bahas masalah aspek marketing ya. Kita bahas aspek marketing. Nah, langkah-langkah fundamental selanjutnya adalah bagaimana kita memulainya. Nah, ini sudah saya tampilkan bahwa dasar-dasarnya sudah saya tulis di Alanotext ya. Ini ya, di sini di ebook ini kita akan dari bahas masalah mindset, masalah brand, kemudian masalah secara fundamental ya, secara basic ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah marketing secara organik, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara risetnya dan sebagainya. Ini akan menginspirasi teman-teman sekalian. Jadi silakan nanti bisa membelanja, pilih yang action pack atau personal pack, tidak masalah. Itu sebagai bekal. Ya. Lalu untuk yang advance, saya sebenarnya belum buka, tapi kalau penawaran harganya menarik ya, nanti saya bisa dampingi ya. Yang jelas teman-teman juga ketika didampingi harus serius, karena saya sebagai seorang pelatih, saya juga akan milih-milih atletnya misalnya pelatihnya semangat, atletnya tidak semangat, nah tentunya hasilnya tidak optimal gitu. Nah, ini harus betul-betul dalam hal coaching nantinya teman-teman saya akan dampingi, kemudian teman-teman sebagai seorang atlet berlarinya juga harus semangat gitu, jangan, mohon maaf kan ada yang bolosan, yang dikasih tahu sulit, tanya tapi tidak dipraktekkan dan sebagainya. Ya, itu akan mengganggu untuk keberhasilan dari proses coaching itu sendiri. Nah, teman-teman, itulah sharing saya tentang bagaimana menjawab terapis yang sepi klien ya. Ada 4 topik ya tentang mindset, kemudian pilar bisnis dan juga marketing secara dunia modern. Semoga ini menginspirasi ya, belum selesai pembahasan. Nanti teman bisa juga membeli ebook, ini juga ada penjelasan di dalamnya, contoh-contohnya juga ada, ataupun yang versi video ya, yang versi video akan lebih lengkap lagi. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di kesempatan yang datang.